truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, halo Tretan, dan halo semuanya. Kami dari kelompok 8. Jaspera. Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa. Kelompok 8. Pemuda yang mengingat sejarah. Indonesia. Merah darahku, putih tulangku. Yuk ikuti keseruan kami ya. Dadah. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops and we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed our credit cards and you kicked out of the bar, so we hit the boulevard. Last Friday night, we went streaking in the park, skinny dipping in the dark, then had a menage a trois. Last Friday night, yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna stop. This Friday night, do it all again. This Friday night. Lokasi pertama di sini yaitu adalah Museum Trowulan. Museum Trowulan berada di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Museum Trowulan bisa dibilang sebagai ikon Majapahit karena terdapat banyak peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Peninggalan-peninggalan di Museum Trowulan ini memang didominasi oleh peninggalan dari Kerajaan Majapahit, tetapi koleksinya juga mencakup masa kerajaan di Jawa Timur seperti Kahuripan, Kediri, dan Singasari. Museum Trowulan ini memiliki banyak sekali koleksi-koleksi peninggalan dari Kerajaan Majapahit dan lainnya seperti koleksi arca, mata uang kuno, alat musik, alat-alat rumah tangga, dan banyak lainnya. Yang pertama di sini ada arca Wisnu Naik Garuda. Arca ini merupakan arca tertua yang berada di Museum Trowulan ini. Arca ini pertama kali ditemukan oleh Van Hove pada tahun 1847. Ia menyebutkan bahwa di Trawas ditemukan arca pancuran yang sangat besar kemungkinan berasal dari Candi Jolontundo. Namun, menurut catatan yang ditinggalkan oleh Wandenar, arca Garuda Wisnu ini berasal dari Candi Belahan. Selanjutnya di sini ada arca Wisnu Naik Garuda yang dilambangkan sebagai Raja Airlangga yang diibaratkan sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Arca ini merupakan perwujudan dari Raja Airlangga yang dalam ceritanya mengundurkan diri setelah gagal menjadikan anaknya sebagai raja di Bali. Lalu ketika Raja Airlangga meninggal, patung ini dibuat untuk memujanya sebagai jelmaan Dewa Wisnu, yaitu dewa penyelamat dan penjaga dunia. Sedangkan di sini ada gambar Garuda yang diibaratkan, sedangkan Garuda yang ditungganginya ini disimbolkan sebagai kerajaan Kendiri atau Garuda Maduka. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang arca Ganesha. Ganesha adalah dewa bagi umat Hindu yang merupakan anak dari dewa. Banyak sekali ciri-ciri dari Ganesha, yaitu dua tangan belakang yang memegang peracu aksamala, dua tangan depan memegang mangkuk dan gading, belalainya yang menghisap mangkuk menandakan bahwa dia sebagai dewa ilmu pengetahuan. Arca Samudra Mantana atau pengadukan lautan susu merupakan salah satu kisah mitologi Hindu yang termuat dalam kitab Adiparwa yang merupakan bagian dari kisah Mahabharata. Berasal dari India, Samudra Mantana telah dikenal luas di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh budaya India, termasuk Kamboja, Thailand, dan Indonesia.
Samudra Mantana menceritakan perburuan air keabadian atau Tirta Amrita di Sirawana atau di Sira Arwana atau Samudra Susu yang melibatkan penyu, akupa, naga basuki, gunung Mandaragiri, para dewa dan para asura atau raksasa. Selanjutnya ada celupa. Suatu malam pada abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit ditemukan celupa sebagai alat penerangan. Terbuat dari tanah liat dengan cerat sebagai sumbu, bahan bakar yang digunakan adalah minyak kelapa dan jarak. Oke, di sini ada mata uang gobok. Pada abad 11 sampai 14 Masehi, gobok adalah alat tukar di era kerajaan Majapahit. Gobok terbuat dari logam tembaga. Di bagian depannya terdapat gambar wayang, peralatan-peralatan persenjataan, dan pohon beringin. Sedangkan di bagian belakangnya terdapat gambar pohon relief dan peralatan berbentuk sesajen. Selanjutnya di lokasi kedua yaitu Candi Bajang Ratu. Terbuat dari batu bata merah yang proses pembuatannya digosok sampai rata, sampai ada celah hingga menimbulkan serbuk lalu dilekatkan. Pengertian Bajang Ratu sendiri adalah Bajang artinya kecil, Ratu adalah raja, yaitu raja kecil karena Raja Jayanegara diangkat menjadi raja saat usianya masih kecil, yaitu 15 tahun. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan menjadi gapura terbesar pada zaman Majapahit. Diperkirakan fungsi dari candi ini untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dan di sini lokasi terakhir yaitu Candi Brahu. Terletak di Desa Bejinjong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi Brahu diperkirakan dibuat pada tahun 860 Saka atau 9 September 1939 Masehi atas perintah Raja Muksidok dari Kahuripan. Dahulu candi ini merupakan candi paling tinggi dan diduga candi tertua di daerah Trawulan. Juga candi ini menghadap barat. Arti dari Brahu sendiri adalah Brawijaya dan Agung. Selanjutnya di sini ada Candi Brahu, di mana Candi Brahu diperkirakan berlatar belakang agama Buddha. Hal ini berdasarkan gaya bangunan serta profil sisa hiasan yang berbentuk lingkaran pada atap candi dan diduga sebagai bentuk stupa. Selain itu, fungsi Candi Brahu diduga sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Namun, dalam penelitian menunjukkan tidak ada bekas abu atau mayat karena bilik candi sudah kosong. Hai guys, sekian perjalanan dari kelompok kami, Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa. Kelompok 8, Pemuda yang hebat, pemuda yang mengingat sejarah. Indonesia. Merah darahku, putih tulangku. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Besok ketemu lagi di Jakarta. Iya, ada kesan-pesan nih dari kami. Perjalanannya seru banget. Dan menemukan pengalaman yang baru. Yeay, dadah. Dadah guys, thank you for watching.